Malam hari ini saya tidak melanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, tetapi saya membahas satu buku yang berbicara tentang fikih Qurban Idul Adha yang barusan saya tulis dengan judul Fiqhul Udhiyah Inda Sadati Syafi'iyah. Fikih Qurban Idul Adha menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kenapa yang kita bahas mazhab Syafi'i? Karena di Indonesia mazhab yang paling populer adalah mazhab Syafi'i, sehingga rata-rata para kiai mereka bermazhab Syafi'i. Rata-rata pesantren mereka menganut mazhab Syafi'i. Karena itu yang kita pelajari pada sore hari ini sesuai mazhab yang sering dipakai oleh orang-orang Indonesia. Dan buku ini adalah kumpulan dari beberapa kitab Minhajut Thalibin karya Nawawi, kitab Zubat karya Ibn Ruslan, kitab Jami' As-Saghir karya Suyuti, kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Bafadl, kitab Minhajut Tullab karya Syekhul Islam Zakaria Ansari, kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama, hukmul udhiyah, hukum Qurban Idul Adha. Menurut mazhab Syafi'i, hiya sunnah, hukumnya adalah sunnah. La tajibu, tidaklah wajib, illa biltizamin, kecuali kalau dilazimkan, yaitu dinazarkan. Dan pendapat mazhab Syafi'i ini bahwa hukumnya sunnah ini sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama kita. Tetapi meskipun sunnah, saya ingin menekankan bahwa jangan kita meremehkan amalan sunnah. Karena meskipun Qurban Idul Adha amalan sunnah, tetapi dia adalah amalan yang paling utama untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena para ulama mengatakan amalan yang paling utama untuk dilakukan dalam setiap waktu adalah amalan yang dikhususkan pada waktu tersebut. Nah, sekarang hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, apa amalan yang dikhususkan untuk hari tersebut? Kita dapatkan dari dalil-dalil, ternyata amalan yang dikhususkan adalah Qurban Idul Adha. Karena itu Qurban Idul Adha meskipun sunnah dari sisi hukum, tetapi dia adalah amalan paling afdal, paling utama untuk dilakukan pada hari Idul Adha. Pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya, meskipun dia hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna ala, sesungguhnya keharusan atas ahli kulli baitin, penghuni setiap rumah, fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyatan, untuk Qurban Idul Adha, wa atiratan, dan kurban atirah, yaitu kurban pada bulan Rajab. Nah, ini hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi disahihkan oleh yang lain. Boleh saja saya ganti di sini wasahha. Hadisnya sahih, yaitu sahih menurut apa? Sebagian ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, kata-kata ala, keharusan, ini menunjukkan bahwa dia hukumnya bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Juga dalil yang lain bahwa Nabi Qurban Idul Adha dalam seumur hidupnya sebanyak 9 kali. 10 kurangi 1, 9. Beliau tinggal di Madinah 10 tahun, tapi tahun pertama tidak kurban. Kenapa? Belum diwajibkan. Baru 9 tahun berikutnya selalu kurban. Mulai tanggal 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah selalu kurban. Karena itu kurban itu kulli am, setiap tahun. Tidak seperti sebagian orang mengatakan, saya dulu sudah kurban, sekarang sudah tidak lagi. Tidak kayak begitu. Selama ada kemampuan itu maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang wajib itu sudah terselesaikan. Apa kebutuhan wajib? Makan, minum, pakaian, rumah. Maksudnya kalau orang kontrak kan bayar rumah, listrik. Nah, itu semuanya kewajiban wajib yang tidak mungkin kita tinggalkan.
Nah, kalau itu sudah tercukupi, masih ada sisa duit bisa untuk beli kurban, itulah yang disebut mampu untuk kurban. Termasuk juga berobat kalau sakit. Jangan sampai obat dikalahkan dengan kurban. Ini anaknya sakit harus berobat, tapi karena bulan itu dia sisihkan habiskan untuk kurban, akhirnya anaknya sakit yang biasanya dibelikan obat tiap bulannya, ini nggak dibelikan. Akhirnya anaknya mati. Nah, ini bukan sesuatu yang baik kayak begini ini. Anak sakit ini diutamakan. Ini termasuk kewajiban atau termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan penting. Nah, kebutuhan penting diselesaikan dulu, baru kemudian yang kurban Idul Adha ini. Adapun hukum kurban pada bulan Rajab, maka diperselisihkan juga oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, kurban bulan Rajab masih disyariatkan. Adapun dalam hadis disebutkan la far'a, tidak ada lagi kurban far'un, wala atirata, tidak ada lagi kurban Rajab. Itu maksudnya menurut mazhab Syafi'i adalah tidak ada kurban Rajab seperti masa jahiliyah, di mana mereka kurban pada bulan Rajab tapi dipersembahkan untuk berhala-berhala. Nah, kalau dipersembahkan untuk Allah, ini bulan Rajab masih disyariatkan untuk kurban. Jadi yang ditiadakan oleh Nabi menurut mazhab Syafi'i adalah pelaksanaannya kepada berhala. Adapun untuk Allah, maka ini sesuatu yang baik. Bahkan Imam Munawi mengatakan, bal insahula kulla syahrin, bahkan kalau mudah untuk korbannya setiap bulan, fa afdal, maka itu malah lebih utama lagi. Nah, korban apa itu? Ya korban sedekah. Korban setiap bulan, korban apa? Korban sedekah. Bagus, karena sedekah itu setiap saat adalah sesuatu yang baik. Kemudian masalah berikutnya, ma yunha anhu muridul udhiyah, apa yang dilarang darinya orang yang hendak berkorban Idul Adha. Yusannu li muridiha, disunnahkan bagi orang yang akan kurban, alla yuzila sya'rahu, tidak mencabut atau mencukur bulu-bulunya, wala dhufrahu, tidak memotong kukunya, fi ashri dzulhijjah, pada 10 hari dari awal Dzulhijjah, hatta yudhhiya, sampai selesai dia kurban Idul Adha. Jadi dilarang potong kuku ini hanya bagi yang ingin kurban. Yang tidak ada niatan untuk kurban, maka tidak ada syariat untuk membiarkan kuku ini. Meskipun panjang, biarkan. Kecuali kalau ada hajat, terpaksa dipotong, nggak apa-apa. Misalnya ini kuku yang panjang karena terkena sesuatu akhirnya terkelupas. Nah, kiwir-kiwir ini mengganggu. Kalau dibiarkan menyusahkan. Nah, ini boleh dipotong, nggak ada masalah. Dan itu menurut mazhab Syafi'i yusannu. Meninggalkan motong ini hanya sunnah, tidak haram, tidak wajib. Sehingga seandainya kita nekat potong, ini tidak dosa. Padahal dilarang oleh Nabi. Kenapa? Larangannya dipahami oleh mazhab Syafi'i larangan makruh. Jadi perintah untuk tidak potong, perintah sunnah. Kalau dibalik ya, larangan untuk tidak memotong, larangan dari memotong adalah larangan makruh. Beda lagi mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa larangannya haram, sehingga siapa yang potong kuku dosa, siapa yang cukur kumis dosa, siapa yang merapikan jenggotnya dosa. Kalau dilakukan pada 10 awal dari Dzulhijjah ini, kalau dia punya niatan untuk kurban. Dan yang disunahkan untuk tidak memotong ini hanya yang ingin kurban, keluarganya tidak. Bapaknya mau kurban, nah, istrinya tidak. Berarti istrinya masih boleh potong kuku, potong rambut. Anak-anaknya nggak ada masalah. Ini hukum khusus bagi yang ingin kurban. Nah, yang korban itu siapa? Yang korban itu yang mengeluarkan duit, itu yang korban. Misalnya bapaknya ini karena pandemi maka pekerjaannya tutup, nggak ada penghasilan, istrinya malah masih punya duit banyak karena istrinya kerja online misalnya. Nah, maka istrinya keluarkan duit pada tahun itu untuk korban. Nah, maka berarti yang terkena hukum ini adalah apa? Istrinya, suaminya tidak. Karena definisinya yang orang korban siapa? Yaitu orang yang keluarkan duit. Karena kalau di Indonesia ini kan sering kali ya, ini di atas namakan siapa, di atas namakan siapa. Enggak penting di atas namakan itu. Yang penting siapa yang keluarkan duit, siapa? Bapaknya. Nah, berarti yang terkena hukum ini bapaknya ini.
Maka zaman dulu nggak ada korban diatasnamakan gonta-ganti, nggih. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok anaknya pertama, tahun besok anaknya kedua, nggak ada kayak gitu. Ya korban itu ya siapa yang keluarkan duit itu yang korban. Bapaknya biasanya yang kerja kan, nah berarti bapaknya yang korban. Nah kalau pengen istrinya dapat pahala, anaknya dapat pahala, gampang. Ketika korban itu kita persembahkan kepada Allah dari kita dan sekeluarga. Ya Allah, terimalah ini dari saya dan sekeluarga. Sudah, semuanya dapat pahala. Enggak perlu atas nama gonta-ganti kayak tadi itu. Itu enggak ada syariatnya sama sekali. Atas nama itu. Ya sudah, siapa yang korban ya itu, atas nama dia itu. Adapun mau pahalanya dilebarkan kepada sekeluarga, gampang ya, dalam kita berdoa, ya Allah terimalah dari saya dan sekeluarga saya. Hukumnya ini hatta yudhhiya, sampai selesai korban. Artinya kalau korban kita pada tanggal 13, berarti kita baru boleh potong kuku itu kalau sudah tanggal 13 itu sudah korban. Kalau kita korbannya 4 kali, tanggal 10 korban, 11 korban, 12 korban, 13 korban, karena kita punya 4 kambing untuk korban, berarti kita baru boleh potong kuku setelah kambing keempat selesai disembelih. Baru 1, 2, 3, kambing 1 masih tersisa belum disembelih, masih belum boleh potong kuku. Potong kukunya sampai selesainya korban yang dia akan korbankan. Masalah ketiga, sunanud dzabah, sunnah-sunnah di dalam menyembelih korban dan bagaimana caranya. Yusannu, disunahkan ayyadbahaha, untuk menyembelihnya binafsihi, dengan tangannya sendiri. Wa illa, kalau tidak, fayashhaduha, maka dia menyaksikan penyembelihan. Jadi sunnahnya kalau kita mau korban, ya tangan kita yang menyembelih. Lah bagaimana dengan satu sapi yang korban kan 7 orang? Apakah 7 orang ini semuanya nyembelih? Ya tidak, salah satunya. Karena itu paling afdol yang menyembelih sapi adalah salah satu dari 7 orang yang korban itu. Itu paling afdol. Kalau semuanya nggak berani, wah saya nggak berani nyembelih sapi. Ketika nyembelih sapi kelingan anakku, seolah-olah nyembelih anakku dewe, rategel. Nah, kalau begitu ya sudah, berikan kepada orang lain yang tegel, yang bisa menyembelih sapi, tetapi hendaklah 7 orang ini semuanya menyaksikan. Nyembelihnya di mana? Di masjid ini, Nur Rahmah. Nah, 7 orang semuanya datang. Jam berapa nyembelih? Jam 8 misalnya. Nah, datang jam 8, begitu sudah siap disembelih, mereka semua bisa melihatnya. Karena waktu itu Fatimah radhiyallahu anha, ya, ini dalilnya di sini belum saya tampilkan, nah, ini berarti perlu saya tampilkan satu lagi dalilnya, ya, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhadiha, kamu saksikan penyembelihan korbanmu. Fatimah kan perempuan, dia tidak mungkin menyembelih sendiri. Meskipun perempuan boleh menyembelih, nggak masalah. Tapi di sini Fatimah tidak menyembelih, ya rata-rata perempuan nggak berani. Nah, oleh Nabi disuruh Fatimah ini untuk menyaksikan. Berarti yang tidak menyembelih sendiri hendaklah menyaksikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka perbaguslah di dalam cara menyembelih. Nah, maka disyariatkan menyembelih itu dengan cara yang terbagus. Bagaimana contohnya terbagus? Yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Kenapa dianggap menyembelih dengan bagus? Karena dia cepat mematikan hewan. Yurih dzabihatahu, membikin rehat hewan sembelihannya. Jangan dibanting sampai gedebuk, bior, suaranya banter begitu, enggak. Bantingnya pelan-pelan. Nah, sekarang sudah mulai ada orang-orang pakai alat nih, dimasukkan dalam satu kurung besi gitu. Nah, kemudian besinya jungkirkan, nah, maka sapinya juga ikut jatuh, tapi tidak sangat keras begitu. Nah, ini sesuatu yang baik, ini termasuk merehatkan sembelihan. Jangan sekali-kali menyembelih korban mengasah pisaunya di depan hewan, karena Nabi pernah menegur, aturidu, apakah kamu ingin antumitaha mautatin, untuk membuat mati hewan ini berkali-kali mati. Mati pertama mati ketakutan, mati kedua mati mau pingsan karena melihat pisau yang sangat tajam. Mati berikutnya mati betulan gara-gara disembelih betul.
Nah, jangan-jangan ini matinya bukan mati karena disembelih, mati ketakutan, jangan-jangan stres. Karena kemarin tuh ada informasi di Mantung Tengah katanya ada orang mati karena COVID katanya. Ternyata saya tanya tetangganya, enggak karena COVID. Yang kena COVID itu anaknya. Tapi anaknya enggak mati, yang mati ibunya. Kenapa mati? Stres karena diisolasi satu rumah, ketakutan mungkin. Nah, ini anak saya COVID, nanti kalau pindah ke saya gimana? Nah, saking ketakutan sampai mati ya, mungkin juga ini gara-gara saking ketakutan ini kambingnya mati sebelum kita sembelih. Nah, kalau memang betul matinya sebelum disembelih gara-gara ketakutan ya tidak sah sebagai tidak bisa untuk dimakan karena matinya bukan mati karena disembelih. Nah, maka ringkasnya menyembelih dengan cara yang terbagus, yaitu bagaimana caranya paling cepat membuat kematian dengan membuat rehat terhadap hewan tersebut. Pisaunya pisau dari apa yang digunakan? Terserah, bebas, karena Nabi mengatakan ma'an haraddam, apapun yang bisa menuangkan darah korban, maksudnya yang tajam, ya. Wa dzukira rasmullah alaih, dan sudah disebut nama Allah padanya, yaitu bismillah fakuluh, silahkan makan. Tidak ada larangan sama sekali menyembelih dengan alat apapun, dari benda apapun, kecuali dari dua benda yang dilarang, yaitu apa? Laisa sinna, bukan berupa gigi, wadzufra, bukan berupa kuku. Misalnya dari taring gajah, apa niku? Nah, siungnya gajah itu. Nah, itu untuk sebagai tidak boleh, sebagai pisaunya tidak boleh. Atau kuku binatang-binatang besar, binatang buas, kukunya dinosaurus misalnya, kalau ada loh, nah, ditajamkan kemudian dijadikan pisau, nggak boleh. Dua ini nggak boleh. Nabi juga menjelaskan kenapa sih dua ini nggak boleh. Beliau katakan sa'uhaditsukum. Baik, saya ceritakan ya kenapa nggak boleh. Ammas sinnu fa'adhmun. Adapun gigi itu termasuk tulang. Nah, tulang itu dalam syariat Islam tidak boleh untuk dijadikan alat penyembelihan. Maka karena tulang tidak boleh untuk menyembelih, berarti gigi termasuk yang tidak boleh, karena gigi termasuk tulang. Nah, kalau ditanya lagi kenapa tulang tidak boleh, nah ini Nabi tidak menjelaskan. Hanya bisa saja dipaham dari hadis yang lain, karena tulang itu termasuk makanan para jin. Nah, jin itu ada yang muslim. Kalau tulangnya kita kotori dengan darah, jinnya bisa marah. Wah, ini jatahku malah tok nggo darah. Akhirnya jinnya ngampleng kita. Nah, jadi mati. Apakah bisa jin ngampleng manusia? Bisa. Ada suara waktu Sa'ad bin Ubadah wafat. Itu suara jin mengatakan, ini tokoh kalian Sa'ad, ini saya bunuh, kami bunuh. Nah, tampaknya waktu itu beliau kencingnya salah. Kencing pada lubang. Nah, lubang isinya jin. Jinnya marah, wah kurang ngajar ngencingnya aku. Dikampleng, akhirnya wafat beliau. Nah, ini kisah wafatnya Sa'ad bin Ubadah, katanya seperti itu, wallahu alam. Adapun kuku, kata Nabi, adapun kuku dilarang itu famudal habasya, karena dia adalah pisaunya orang-orang Ethiopia, di mana orang-orang Ethiopia waktu itu kafir, sehingga maksudnya Nabi jangan menyembelih dengan cara menyembelihnya seperti orang kafir, mereka pakai kuku. Nah, kita nggak meniru. Nah, sekarang orang-orang Ethiopia sudah masuk Islam, gimana? Hukum tetap tidak berubah. Kenapa? Sudah mansus, sudah dilafalkan, ditekstualkan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah keempat, syurutu sihhatil udhiyah. Syarat-syarat sahnya korban Idul Adha. La tasihhu, tidak sah, illa min ibilin, kecuali berupa unta, wa baqarin, dan sapi, wa ghanamin, dan kambing. Kenapa? Karena Allah menyebutkan mim bahimatil an'am. Sementara an'am itu hanya dinamakan untuk 3 hewan tadi. Unta, sapi, kambing. Maka korban selain 3 ini tidak diperbolehkan dan tidak sah. Dan ini adalah pendapat hampir seluruh ulama. Kenapa saya mengatakan hampir? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat selain 3 ini nggak apa-apa. Misalnya Sayyidina Bilal, dia mengatakan saya tidak peduli mau menyembelih korban berupa
ayam jantan atau yang lainnya terserah saya. Nah, ini pendapat Bilal menyelisihi kesepakatan para ulama, kesepakatan mayoritas ulama, sehingga tidak bisa diikuti pendapat tersebut. Dan pendapat itu menyelisih ayat ini. Allah mengatakan mim bahimatil an'am. Nah, tadi ada yang bertanya lewat WA, bagaimana kalau korban kerbau, sah apa tidak? Nah, ini tampaknya yang bertanya ini dari daerah barat-barat sana, biasanya mereka makannya kerbau, karena ada soto kerbau, daerah-daerah tertentu. Nah, maka karena biasanya menyembelihnya kerbau, sah atau tidak? Nah, saya katakan ijma' para ulama mengatakan bahwa hukmul jawamis, hukumnya kerbau, kal baqar, itu seperti sapi. Sehingga kalau ada orang ternak kerbau, jumlah kerbaunya 30, wajib dia untuk keluarkan zakat karena sudah nisab. Nisabnya sapi kan 30, kerbau sama juga. Korban sapi, saya nggak punya sapi, punyanya kerbau, silahkan. Nah, kenapa kok kerbau ini oleh para ulama disepakati hukumnya seperti sapi? Karena satu marga, satu apa? Marga. Seperti kita manusia dengan Ya'juj Ma'juj, itu satu marga, itu sama-sama manusia. Ya'juj Ma'juj itu juga anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jangan kita katakan Ya'juj Ma'juj itu masuknya keluarga kera, enggak, dia keluarga manusia. Dia bukan termasuk orang utan, bukan. Kalau orang utan itu marga lain. Nah, kita manusia, Ya'juj Ma'juj manusia, marga manusia, hukumnya sama dengan manusia. Maka Ya'juj Ma'juj kalau masuk Islam kemudian amal soleh, mati dalam keadaan iman, ya masuk surga. Tapi kalau tidak seperti kebanyakan mereka atau mungkin keseluruhan mereka, maka berarti masuk ke dalam neraka, karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini syarat yang sah dari sisi jenisnya. Sekarang dari sisi usianya, syartu ibil, syaratnya onta, ayyata'ana fis sanati sadisah, sudah masuk pada tahun ke-6 dari usianya. Jadi usianya sudah genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Masuknya berapa hari oleh madhab Syafi'i tidak disebutkan. Kalau madhab Maliki, mereka mensyaratkan masuknya itu harus masuk yang jelas. Misalnya sudah lebih 1 bulan atau 2 bulan. Kalau baru 1 hari, 5 tahun lebih 1 hari, ini masuknya belum jelas kayak gini. Masuknya harus masuk yang jelas. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini nggak disebutkan. Pokoknya masuk pada tahun yang ke-6. Wa baqarin wa ma'zin. Adapun sapi dan kambing biasa fi tsalitsah. Kalau sudah masuk tahun ketiga, berarti usianya 2 tahun sempurna. Padahal yang terkenal di kita usianya berapa? 1 tahun. Tapi di sini disebutkan mazhab Syafi'i yaitu 2 tahun masuk tahun ketiga. Wadoknin, adapun usia domba itu fitsaniyah, masuk pada tahun kedua. Nah, jadi dalam kitab ini disebutkan bahwa kambing dibagi 2. Kalau kambing biasa dia harus sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing domba seperti kambing gibas, kambing gembel, itu yang penting sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua sudah sah. Au ijdza'uhu, atau berupa domba jadza'ah. Domba jadza'ah yaitu wal jadza'atu minadh dha'ni ma lahu 6 asyhur, yaitu yang usianya 6 bulan. Nah, justru domba usia 6 bulan ini sudah sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Wa yajuzu, dan boleh, dzakarun, hewan jantan, wa untha, dan hewan betina, wa khasiyun, dan hewan yang sudah dikebiri. Jadi jantan betina hukumnya sama, hanya saja jantan lebih utama. Kenapa jantan lebih utama? 2 alasan. Pertama, Nabi waktu kurban Idul Adha pilih domba yang jantan. Yang kedua, jantan itu harganya lebih mahal, maka semakin mahal harganya semakin lebih utama, lebih besar pahalanya. Khasiyun, yang sudah dikebiri. Apakah yang sudah dikebiri ini juga lebih utama? Karena waktu itu Nabi menyembelih kurban 2 ekor kambing gibas yang sudah dikebiri. Nah, dijawab oleh para ulama yang zahir bahwasanya yang dikebiri bukan yang lebih utama. Kenapa? Nabi juga pernah menyembelih yang fahil. Fahil itu yang tidak dikebiri.
yang masih jantannya dahsyat, yang masih sempurna jantannya. Adapun yang dikebiri ini dipilih oleh Nabi itu karena lebih gemuk dagingnya. Karena biasanya hewan itu kalau dikebiri kemudian tidak punya syahwat kepada lawan jenis, akhirnya pekerjaannya hanya makan tidur jadi gemuk. Nah, maka kalau pengen gemuk masuk penjara, karena pekerjaannya apa? Makan tidur jadi gemuk. Kalau kita keluar dari penjara hidup bebas seperti sekarang ini ya insya Allah gemuknya nggak banget. Tayyib, dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi, anil ghulami syatani. Bayi laki-laki kalau lahir kamu sembelih 2 kambing. Wa anil jariyah syatun. Bayi perempuan kalau lahir kamu sembelih 1 kambing. La yadurrukum adzukranan kunna aminathan. Tidak masalah apakah hewannya jantan atau betina. Nah, ini bicara tentang akikah. Tetapi para ulama mengatakan ahkamul udhiyah wal aqiqah wahidah. Jadi hukum-hukum kurban Idul Adha dan akikah sama, sehingga hadisnya ini berlaku juga untuk kurban Idul Adha. Masalah yang kelima, ma la yasihhu lil udhiyah. Hewan-hewan yang tidak sah untuk kurban Idul Adha. Wa syartuha, syarat kurban Idul Adha, salamatun min aibin, selamat dari cacat. Apakah semua cacat? Enggak. Cacat yang kusulahman, yang mengurangi daging. Jadi misalnya yang 4 yang disebutkan Nabi, buta sebelah mata, pincang, sakit jelas sakitnya, kurus sampai tidak bersumsum. Nah, ini cacat-cacat yang dapat mengurangi daging. Tapi meskipun 4 cacat ini tidak mengurangi daging, malah dagingnya gemuk, tetap tidak sah. Kenapa? Sudah mansus, sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi katakan 4 tidak sah untuk kurban. Maka seandainya kita punya kambing yang pincang, tapi kita rawat dalam kandang, dikasih makanan yang sempurna. Adapun yang lain-lain kita biarkan mencari rumput sendiri. Akhirnya yang di kandang ini lebih gemuk daripada yang merumput sendiri, karena kita rawat dengan bagus. Tetap tidak sah karena sudah mansus, sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian di sini dirinci, fala tujzi, tidak sah ajfa, yang kurus, majnunah, kambing gila, ya, karena termasuk cacat yang mengurangi daging. Maqtu'atun ba'da udun, yang terpotong sebagian telinganya, telinga, ya, kepotong separuh, tidak sah. Ini mazhab Syafi'i loh, ya. Saya tidak bicara mazhab yang lain, karena sebagian ulama yang lain berpendapat yang tidak sah hanya yang 4 yang disebutkan Nabi. Selain itu masih sah tapi makruh, termasuk yang telinganya terpotong ini. Wa dzatu arjin, yang pincang, wa awarin, buta sebelah mata, wa maradin, yang sakit, wa jarobin, yang kudisan. Yang syaratnya semua penyakit tadi bayin, yang jelas. Wala yadurru yasiruha. Adapun kalau penyakitnya hanya ringan, dimaafkan. Contoh misalnya, ada hewan yang aksya. Aksya itu butanya malam hari. Kalau malam hari gak jelas, harus pakai kacamata seperti saya nih. Tapi kalau siang hari cetong, sehingga untuk makan itu masih jelas, tidak akan salah. Nah, ini dimaafkan. Kenapa? Ini termasuk cacat yang ringan, yasir. Dan biasanya hewan makan itu bukan malam hari, makannya siang hari, sehingga siang hari dia masih jelas lihat makanan, masih bisa rebutan sama yang lain-lain, sehingga makannya masih sempurna. Malam hari dia nggak jelas matanya karena aksya tadi, nggak ada masalah, ya, ini termasuk ringan. Wala faqdu qurun, juga yang kehilangan tanduknya hilang, ya. Jadi misalnya bertarung akhirnya tanduknya lepas, nah maka ini tidak sah. Meskipun tidak ada orang yang makan tanduk, tapi dianggap ini cacat yang dahsyat sehingga tidak disahkan untuk kurban Idul Adha. Wa kadza syaqqul udhun, demikian juga yang telinganya terbelah. Wa kharqiha, yang dilubang, fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Artinya apa? Ada perselisihan. Jadi yang kehilangan tanduk dan yang terbelah telinganya dan yang terlobangi telinganya, ini ada perselisihan.
Tapi menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sah juga. Nah, kemudian Imam Nawawi berkomentar, as-sahih, pendapat yang sah adalah yadurru yasirul jarab. Meskipun kudisannya sedikit tetap madorot. Jadi kudisan yang sedikit tidak dimaafkan menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang sah. Pendapat yang dianggap sahih. Wa alla yabina syai'un min lisaniha, tidak ada sesuatu dari lidahnya yang terputus, au dar'iha atau teteknya, au aliyatiha atau pantatnya, wala syai'un dhahirun min fakhidhiha, tidak pula sesuatu yang jelas dari pahanya, wa alla tadhhaba jami'u asnaniha, tidak lenyap seluruh gigi-giginya. Jadi hewan ompong, kalau ompongnya hanya 1-2 nggak apa-apa. Tapi kalau ompongnya seluruh giginya, belas, nggak ada gigi sama sekali, ompong total. Nah, ini tidak sah untuk kurban dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena Nabi amarona, menyuruh para sahabat, an nastashrif, untuk meneliti, memeriksa al-aina, matanya kurban, wal udhunain, dan kedua telinganya. Artinya disuruh yang sempurna, tidak ada cacatnya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain berpendapat yang tidak sah hanya 4 yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ke-6, al-ishtirak, berserikat fil udhiyah, dalam kurban Idul Adha. Wal ba'ir wal baqarah, unta dan sapi, an sab'ah, boleh untuk 7 orang. Wasyatu, 1 kambing, an wahid, untuk 1 orang. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki beda lagi. Mereka mengatakan tidak sah korban berserikat. Jadi nggak ada sapi untuk 7 orang, nggak ada. Unta untuk 7 orang, nggak ada. Mazhab Maliki loh, nggih. Ini sekarang kita bicara mazhab Syafi'i. Maka mazhab Maliki mengatakan syarat sah korban 1, selamat dari aib, 2, selamat dari syirkin, dari perserikatan. Kalau berserikat nggak sah. 1 untuk 7 nggak sah. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah berserikat dalam pahala saja, itu sah. 1 orang korban, kemudian dia menserikatkan 1 rumahnya, isinya 10 orang, istri 1, anak 9, atau anak 8 sama bapaknya 10. Nah, maka dia menserikatkan pahala untuk 10 orang yang ada di rumahnya ini, nggak ada masalah. Tapi kalau 1 sapi berserikat beberapa orang, tidak sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh 1 sapi, 1 unta, 7 orang. 1 kambing harus 1 orang. Berarti 1 kambing urunan nggak sah. Karena kemarin ada yang tanya, ya. Ini kami ada 10 orang, 10 atau 40 kemarin yang bertanya, ya. 40 kayaknya. Nah, mungkin ini 1 sekolahan gitu. Kita mau urunan untuk beli kambing untuk dikorbankan. Gimana ini? Sah atau tidak? Nah, saya jawab sah sebagai sedekah, bukan sebagai apa? Korban Idul Adha. Kalau pengen sah sebagai korban, gimana caranya? Caranya uang yang terkumpul dari 40 orang ini diberikan kepada salah satu dari mereka. Misalnya ketua kelasnya, berikan. Nah, setelah itu ketua kelasnya dibisiki. Nanti kalau kamu korban, serikatkan kami semua dalam pahala. Nah, bisa itu. Jadi ini ngakali supaya korban rame-rame sah. Caranya gimana? Diberikan kepada 1 orang, tapi dia disuruh untuk menserikatkan semuanya dalam pahala. Maka ketika dia menyembelih mengatakan, ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari 40 teman saya 1 sekolah ini. Nah, maka semuanya dapat pahala. Sehingga tidak ada yang rugi sama sekali dan sah sebagai apa? Kurban Idul Adha. Masalah berikutnya nomor 7, afdalul adhahi, kurban Idul Adha yang paling utama. Paling utama adalah 1 ekor unta. Kedua 1 ekor sapi. Ketiga 1 ekor kambing domba. Keempat 1 ekor kambing biasa. Kelima berserikat di dalam 1 unta. Kemudian berserikat dalam sapi. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i lebih utama korban 1 kambing daripada serikat dalam apa? Sapi.
Sapi lebih utama dengan syarat sapi satu untuk satu orang. Karena korban itu kan mempersembahkan nyawa nih. Ini nyawa satu dipersembahkan satu orang lebih utama daripada nyawa satu dipersembahkan oleh 7 orang. Berarti kalau 7 orang kan masing-masing mempersembahkan berapa? 1/7 nyawa. Nah, makanya lebih utama yang apa? Kambing. Ini dalam mazhab apa? Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian afdalu alwanil adhahi. Warna korban Idul Adha yang paling utama. Ini masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi saya tampilkan di sini apa yang ditulis oleh guru saya di dalam satu nadhaman yang beliau sebutkan. Oh, ternyata nggak ada di sini ya. Baik. Nggak ada di sini. Okay? Kalau begitu saya tampilkan yang tertulis saja ya. Beliau mengatakan paling utama adalah al-bayda, bulunya putih, thumma safra, kemudian yang bulunya kuning, thumma al-ghabra, kemudian yang bulunya seperti tanah, warnanya seperti warna tanah, thumma al-balqa, kemudian yang balqa. Balqa itu campuran antara putih sama hitam ya, seperti sapi ya, sebagiannya hitam, sebagiannya putih. Nah, itu yang nomor keempat. Thumma sauda, kemudian hitam. Thummal hamra, kemudian yang terakhir merah. Jadi paling utama yang putih, paling tidak utama yang apa? PDI, merah. Ada nggak Pak hewan merah nih? Ada, tapi yang merahnya bukan merah seperti kaos PDI, bukan merah-merahnya hewan. Nah, itu paling tidak utama menurut buku yang saya nukil darinya, yaitu ini dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ini ringkasnya fikih kurban secara ringkas. Saya sengaja menyisakan sebagian waktu, barangkali ada yang ingin disampaikan baik berkaitan dengan tema maupun yang lain, dipersilahkan.